Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom jemaat Tuhan, sungguh sukacita yang luar biasa yang kami rasakan bisa berjumpa kembali dengan saudara semua dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada, saudara telah mengalami dan akan terus mengalami kasih kemurahan Tuhan. Mari saat ini saya ajak kita semua untuk fokus memuji dan menyembah Tuhan, karena hanya Dia yang layak ditinggikan. Mari satu hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, karena pertolongan-Mu, karena penyertaan-Mu, kami ada sampai hari ini. Tuhan, saat ini kami bersama dengan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami mau satu hati meninggikan, memuliakan nama-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu bersama-sama Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika hadirat-Mu dinyatakan, kami akan mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, bertatalah di atas setiap pujian umat-Mu. Kami siap meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Mari kita beri tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian syukurku. Haleluya. Sebab Tuhan kita Allah yang baik. Amin. Pujian syukurku, ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku.
Sungguh kasih-Mu sungguh mulia dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Pengorbanan yang Tuhan telah lakukan untuk menebus dosa setiap kami. Terpujilah Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Terima kasih. Pengorbanan di Kalvari, Terima kasih. sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan Kasih Tuhan. tulus dan sempurna Mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari.
Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk saat ini. Kami percaya segala pujian penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, ketika kami meninggikan akan Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian umat-Mu. Kau hadir dalam kehidupan kami, Kau hadir dimanapun kami berada. Dan kami yakin ketika Engkau hadir, yang lemah dikuatkan, terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Bahkan yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan kami. Lawat kami semua ya Tuhan. Dan sebentar kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti akan pesan Tuhan dan mampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Kuduskan dan pakai hamba-Mu juga untuk menjadi saluran bersih bagi kami semua. Kami siap menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu kembali. Doa saya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pasti Pas. Tentunya Bapak Ibu tidak asing lagi dengan slogan tersebut ya. Ketika kita mau mengisi bahan bakar di pom bensin Pertamina, di situ ada ditulis Pasti Pas. Artinya apa? Mereka menjamin bahwa bensin yang diisikan kepada mobil kita pas sesuai dengan ukuran di mana kita membayar ya. Pada kesempatan ini kita juga akan belajar bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana kita hidup sebagai orang percaya, bagaimana kita meresponi berkat-berkat yang Tuhan berikan, baik yang sudah maupun yang akan kita terima. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua melihat satu ayat, yaitu dari Filipi 4 ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita dapat memaknai ayat ini bahwa Tuhan memenuhi segala keperluanmu. Perhatikan, bukan keinginan, tetapi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi keperluan, menjadi kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya yang tidak terbatas. Dia akan memberikan apa yang terbaik sesuai dengan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, saat ini kita mau belajar ya, bagaimana kita mengiring Tuhan dan Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, saya mau ajak kita membaca dari Filipi 4 ayat 10 sampai 13 ya. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita tentu pernah mengalami masa-masa sukar, pernah mengalami kekurangan, mungkin keuangan lagi seret, lagi berat, lagi sukar, mengalami sakit, penyakit, mengalami juga mungkin pekerjaan sulit, ya, bahkan mungkin mengalami kebutuhan rohani yang kita rasa kok kering ya, kok begini-begini terus ya rasanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Paulus ketika dia di dalam penjara bahkan dia bisa memiliki respon yang benar. Sebagaimana ayat-ayat yang tadi kita baca ya. Dia memiliki sikap yang baik. Dan kuncinya adalah bahwa Paulus beriman kepada Tuhan yang memeliharanya. Nah, hari ini kita mau belajar ada 3 langkah iman yang dapat kita lakukan untuk kita boleh menang, untuk kita bisa melewati masa-masa sukar kita, dan kita boleh melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan, dan tentu kita akan menjadi pemenang. Ya, sama seperti seorang peselancar, ombak besar justru dia cari. Untuk apa? Untuk dia bisa berselancar. Di mana dia bisa berselancar? Di atas ombak yang sedang bergelora.
Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau belajar 3 langkah yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara yang membuat dia boleh berespon dengan baik dan akhirnya dia bisa menjadi pemenang. Ya, yang pertama adalah bersyukur dan bersukacita. Saya ajak kita semua membaca dari Filipi 4 ayat yang ke-10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Sekali lagi kita baca dan saya ajak kita baca dengan suara keras. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Rasul Paulus bukan bersukacita dalam dirinya, dalam apa yang dia alami, dalam kendala, kondisi, permasalahan, pergumulan dia. Bukan. Tetapi dia sangat, artinya lebih dari rata-rata. Dia sangat bersukacita dalam Tuhan. Karena dia percaya, karena dia mengandalkan Tuhan. Dia bersukacita di dalam Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Ketika kita bisa bersyukur dan kita bisa bersukacita, justru di situ letak kemenangan kita. Ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke-18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Artinya, bersukacita selalu dalam setiap keadaan. Yang kedua, tetaplah berdoa. Apapun kondisinya, kita harus selalu berdoa. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan kalau saudara perhatikan di sini bukan dikatakan hendaklah kamu, sekiranya kamu berkenan, ya. Saya menghimbau untuk kamu bersukacita senantiasa, ya. Kalau bisa berdoa, ya, dikuat-kuatkan untuk mengucap syukur. Tidak seperti itu ayatnya. Jelas sekali dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa? Ini adalah perintah. Ini adalah sebuah keputusan. Ini adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh kita semua. Bersukacita karena Tuhan sudah mengampuni kita. Karena Tuhan sudah memberikan hidup yang baru kepada kita. Karena Tuhan selalu memberikan kehidupan juga yang baru untuk jasmani kita. Setiap pagi kita bangun dari tidur. Ya, berdoa agar selalu bisa terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa ada buat kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan beri di dalam hidup kita. Ketika kita bisa lakukan ini, maka kita akan menjadi orang yang kuat dalam menghadapi masa-masa sukar, dalam menghadapi pergumulan apapun. Kita tahu Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu memberi yang terbaik, dan Tuhan tidak pernah salah. Dalam Habakuk 3 ayat 17-18 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, mari kita baca sama-sama. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara yang kasih Tuhan, kekuatan kita ketika kita bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita bersuka cita, kita mengucap syukur, ya. Oleh karena apa? Tuhan sudah menyelamatkan kita. Bersuka cita karena Tuhan baik kepada kita. Bukan karena keadaan yang baik, tapi karena Tuhan baik. Bersyukur membuat kita lebih berfokus kepada Tuhan, bukan kepada pergumulan atau permasalahan kita. Ya, Bapak Ibu, saya ada satu statement. Bukan sukacita yang membuat kita bersyukur, tetapi rasa syukur yang membuat kita bersukacita. Itulah sebabnya setiap pagi ketika saya mengirimkan ayat di grup jemaat, saya selalu sampaikan, ya, tetap bersyukur dan tetap bersukacita. Tetap bersyukur dan bersukacita. Bukan karena keadaan, tetapi karena Tuhan baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, mencukupkan diri. Sebagaimana tadi Rasul Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri. Statement saya, saudara, mencukupkan diri adalah menggunakan
apa yang kita miliki dan bukan mengejar apa yang tidak kita miliki. Seringkali kita tidak puas, kita mengejar apa yang tidak kita miliki. Padahal apa yang kita perlukan sebetulnya sudah Tuhan sediakan. Tetapi apa yang kita inginkan yang belum kita miliki, itulah yang dikejar oleh banyak orang, bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan. Sebagaimana dalam doa Bapa kami, saudara, ingat ya, dalam Matius 6 ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Jadi yang kita perlukan sehari. Jangan ngejar untuk besok, tahun depan, 10 tahun, 100 tahun bahkan. Kumpulkan harta biar banyak begitu. Tidak, Tuhan tidak mengajar seperti itu. Bahkan ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, berikan kepada kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Ya, kita belajar, saudara. Sebagaimana bangsa Israel ketika di padang gurun, mereka diberikan mana setiap hari. Bangsa Israel harus ambil setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mereka harus ambil 1 porsi. Kalau mereka ambil double portion, maka akan menjadi busuk, bukan menjadi kelebihan. Khusus untuk hari Jumat, mereka ambil 2 porsi. Untuk hari Jumat dan hari Sabtu. Karena hari Sabtu, hari perhentian, hari Sabat. Saudara, Tuhan memelihara hari lepas hari. Bahkan firman-Nya katakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi segala sesuatu itu coba belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada sehari lepas sehari. Dalam Amsal 30 ayat 8 dan 9 dikatakan seperti ini. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Dengan kata lain, hidup kita harus mencukupkan diri. Kita harus cukup dengan apa yang menjadi bagian kita. Jangan mengejar apa yang tidak ada, yang tidak kita miliki. Supaya apa? Kita bersyukur kembali lagi, saudara. Kita dapat memandang kepada pemeliharaan Tuhan, bukan kepada ambisi, bukan kepada nafsu daging kita yang mengingini dan selalu mengingini. Ya, mencukupkan diri juga adalah seni menerima keadaan sambil tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja memelihara kita, memberi yang terbaik kepada kita. Sikap ini membuat kita menjadi terbebas dari iri hati, ya, stres, tekanan, ya, bahkan mungkin tidak bisa tidur karena punya keinginan-keinginan yang belum tercapai. Saudara, miliki yang seperti itu, ya. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, kita memandang dan mengandalkan Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Fokusnya adalah bukan segala perkara. Fokusnya bukan kutanggung, tetapi fokusnya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Fokus kita adalah Tuhan. Pandang Tuhan, andalkan Tuhan. Pergumulan seberat apapun, ingat kita punya Allah yang hidup. Allah kita bangkit dari antara orang mati. Dia menyediakan yang terbaik buat kita. Dengan tubuh dan darahnya, Dia berkorban menebus segala dosa kita. Bahkan Dia menjanjikan kepada kita satu kehidupan kekal di masa yang akan datang. Bahkan kita akan bersama-sama di rumah Bapa. Dalam Mazmur 23 ayat yang pertama dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pandang terus kepada gembala yang agung yang kita miliki, yaitu Tuhan Yesus. Karena di dalam Dia kita tidak akan kekurangan. Sebagaimana seorang gembala akan membawa domba-dombanya ke padang yang berumput hijau. Dia akan memberikan air yang tenang sehingga dombanya dapat minum. Percayalah Bapak Ibu,
semua kebutuhan, keperluan kita Tuhan pasti penuhi. Hidup kita ini sederhana loh. Apapun yang kita makan, ya tidak terlalu banyak toh. Tiap kali kita makan cuma satu sendok. Nggak ada yang makannya langsung satu piring dituangkan. Satu sendok. Berapa banyak sih kita makan dalam satu hari? Makanan seenak apapun, saudara maaf, ujung-ujungnya tetap kita harus buang air kan? Ya, tidak bisa kita tampung semua, dinikmati, disayang-sayang karena makanan yang lama, lalu kita jaga untuk tidak buang air selama 1 minggu, misalnya karena makanan mahal dan enak. Tidak bisa, saudara, pasti akan menjadi sakit. Ya, inilah sebabnya kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita dan memandang kepada pemeliharaan Tuhan. Ya. Dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita lakukan semuanya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dia sudah berikan yang terbaik buat kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang baik. Kalau Bapa di dunia yang jahat saja memberi yang terbaik kepada anaknya, apalagi Bapa yang di surga, yang sudah memberikan Yesus anaknya yang tunggal bagi kita. Tuhan Yesus sudah memberikan tubuh dan darahnya terpaku di kayu salib, tercurah buat kita untuk menebus dosa kita. Masakan kita tidak percaya? Ya, jangan pandang permasalahan kita terlalu besar, tetapi pandanglah kepada Allah yang besar. Ya saudara ya, mengandalkan Tuhan berarti berhenti bersandar pada kemampuan sendiri dan mengizinkan Tuhan yang memegang kendali. Pandang terus kepada Tuhan, jangan pandang kepada kekuatan kita. Ketika menghadapi pandemi kemarin, saya pribadi mengalami masa-masa yang sangat sukar. Bahkan hari-hari ini pun kita tetap berjuang, kita tetap bergumul dan tidak mudah tentunya. Kondisi dunia tidak sedang baik-baik saja, bukan? Tapi kita percaya Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Bahkan semakin hari kita makin melihat betapa pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Mungkin kita tidak berkelimpahan, tidak banyak yang kita punya, tetapi cukup. Dan kata kuncinya adalah cukup, mencukupkan diri. Makanya judul khotbah saya pasti pas. Apa yang Tuhan sediakan pasti pas. Kita harus bersyukur, bersukacita dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyediakannya pasti pas. Pas sesuai kebutuhan kita. Pas juga apa yang kita perlukan. Ya, pandang terus kepada Tuhan. Iman kita akan bertumbuh saat kita melihat Kristus. Jangan fokus kepada masalah, ya. Nah, pada kesempatan ini saudara, 3 poin ini kiranya memberkati kita semua. Bersyukur selalu dan bersukacita senantiasa, ya. Dalam segala keadaan mengucap syukur kepada Tuhan. Lihat, pandang terus kebaikan Tuhan, bukan kepada masalah. Cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Jangan melihat yang tidak ada, jangan mengejar keinginan, tetapi percayalah apa yang kita perlukan Tuhan cukupkan selalu. Terima keadaan dengan iman dan tetap percaya bahwa Tuhan bekerja senantiasa untuk memelihara kita. Ya, yang terakhir, memandang dan terus mengandalkan Tuhan. Fokus kepada Kristus. Jangan mau dikaburkan dengan masalah lalu mulai bergantung kepada kekuatan sendiri, lalu mulai cari jalan kanan, kiri, depan, belakang. Jangan, saudara. Tapi fokus kepada Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat 19. Yuk dengan suara keras. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Tuhan pasti memenuhi segala yang kita perlukan. Ya, saya mau ajak kita semua pada saat ini. Ayo, minggu ini ya kita lakukan ini ya. Coba catat minimal 3 hal yang bisa kamu syukuri setiap hari. Minimal 3 hal. Syukur kalau lebih lagi, kalau lebih banyak ya.
Apa yang saudara bisa syukuri? Yang kedua, saudara, doakan kebutuhanmu. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Berdoa kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan, dan percayakan semuanya kepada Tuhan. Lepaskan segala bebanmu dan percaya Tuhan pasti bertindak. Ya, lakukan tindakan iman, tetap percaya, fokus pada Tuhan, dan selalu mengucap syukur dan bersukacita. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk terus bersyukur dan bersukacita. Bukan karena keadaan yang baik, tetapi karena Tuhan sangat baik. Kami memiliki Bapa yang baik, Gembala yang baik yang selalu memelihara kami. Ajar kami terus Tuhan untuk mengucap syukur dan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Buat supaya kami terus bergantung pada Tuhan. Bukan mengejar apa yang tidak ada pada kami, tetapi melihat bahwa apa yang kami perlukan sudah Tuhan cukupkan. Buat supaya kami terus percaya bahwa Tuhan terus memelihara kami. Mencukupkan diri artinya kami terus memandang kepada Tuhan yang setia untuk memelihara. Buat supaya hati kami juga terus fokus kepada Engkau Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan pada kekuatan kami. Ajar kami Tuhan untuk belajar lebih mempercayai Engkau dibanding sebelumnya. Sehingga melewati masa-masa ini bukan cuma keadaan yang boleh teratasi, tetapi iman kami boleh semakin bertumbuh. Kami boleh semakin dewasa di dalam Engkau. Dan menjadi pribadi yang kuat menghadapi masa-masa sukar seperti apapun. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus sempurnakan apa yang kami dengar. Supaya kami boleh memperoleh rema yang lebih dalam lagi. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya milik-Mu Tuhan. Segala kebutuhan, keperluan kami, pergumulan kami Tuhan Maha Tahu. Tuhan pasti berikan tepat waktunya apa yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Pada saat ini saya ajak kita semua ambil roti dan anggur di tangan kita. Baik, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Mari kita mengucap syukur untuk roti dan anggur di tangan kita. Bapa Surgawi, terima kasih untuk roti dan anggur yang ada di tangan kami Tuhan. Berkati kuduskan roti ini sehingga kami yang menerimanya sungguh menerima tubuh dan darah Kristus. Sebelum kami makan roti dan minum anggur ini, ampuni segala dosa kesalahan pelanggaran kami. Baik dengan pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan kami Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Melalui perjamuan ini kami dipersekutukan dengan Tuhan. Bahkan dengan seluruh jemaat Tuhan di muka bumi menjadi tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjamuan ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan roti ini. Dengan iman kita menerima tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan anggur tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum. Dengan iman kita menerima darah Kristus yang tercurah dari kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Melalui perjamuan ini kita boleh dipersekutukan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur. Kami sudah menerima perjamuan kudus. Dan kami percaya kami menerima tubuh dan darah Kristus yang menebus kami, menguduskan kami, menjadikan kami boleh dipersekutukan dengan Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi satu tubuh Kristus bersama gereja Tuhan, di mana Yesus adalah kepala. Terima kasih Bapa, sempurnakan seluruh kehidupan kami, ubahkan terus kami untuk menjadi serupa dengan gambar-Mu. Dalam segala keadaan, karakter kami,
Bahkan hati kami boleh semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Hidup kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik bagi kami semua. Kami percaya melalui perjamuan ini kami menerima kuasa dan mujizat Allah. Kelepasan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Bahkan kami diberikan kemenangan demi kemenangan setiap hari. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Kemana kami pergi, apa yang kami lakukan, kiranya semua boleh memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk perjamuan ini. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, bagi bangsa Indonesia, kiranya Tuhan memberkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI Polri dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan roh yang takut akan Allah senantiasa. Curahkan hujan keselamatan bagi bangsa ini Tuhan. Sehingga Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh mengalami sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Bethel Indonesia juga. Kiranya Tuhan melawat gerejamu lebih lagi, sehingga memakai GBI, para pemimpin dari tingkat pusat sampai ke daerah juga, bahkan seluruh gembala pejabat dalam dan luar negeri, Tuhan berikan kesehatian untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Buat supaya kami boleh menjadi teladan yang baik di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada, baik jemaat induk, cabang-cabang maupun seluruh yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memberkati apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan, cukupkan menurut kekayaan kemuliaan-Mu. Bahkan segala pergumulan kami Tuhan menjadi jawaban yang tepat waktu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami semua, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan, bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memenuhi engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah apapun yang kau perlukan Tuhan cukupkan. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.